Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santuy tentang bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kita juga di sini baru-baru aja mau coba mengikuti perkembangan zaman hari ini, yang mana semua hal sudah masuk kepada framing media sosial, kemudian teknologi lain-lainnya, sehingga kita anak muda yang terlalu terlelap sehingga kurangnya beradaptasi. Nah, hari inilah upaya kita untuk mencoba mengadaptasi. Betul bukan begitu, teman-teman? Nah, channel ini kita sebut sebagai sekedar opini. Langsung saja sebelumnya perkenalkan, nama gue Abid Zaid Fadilah. Di sebelah kanan gue, Nama gue Paulus Maris. sebelah kiri gue ada Surya Andika, cocok. Nah, sekedar kasih info juga, kita adalah salah satu mahasiswa di salah satu universitas Jakarta, dan kita satu prodi. Berkumpul lah di sini, di tempat bagaimana kita memutar pikiran kita dibanding kita harus cuma tidur di rumah. Oke, terlepas daripada itu, apa ya yang mau kita bahas? Banyak hal yang kita bahas. Mungkin organisasi cocok kali. Cocok karena kita semua anak organisasi kan di sini. Betul. Dan kebetulan juga ini kan sekretariat kan. Nah, kalau misalnya kita mau bahas organisasi, mungkin kita sharing pengalaman kali ya. Boleh. Dari kira-kira nih, dari abang-abang berdua, kira-kira masuk organisasi itu dari kapan? Kalau dari gue sendiri, makan gue masuk kuliah itu 2018. 2018. Nah, mulailah 2018 itu di angkatan gue itu mulai tuh kenal namanya organisasi. Karena memang kan dari kita awal masuk itu PKTMB, terus pengenalan kehidupan kampus tuh yang ngurus kan organisasi kan. Jadi mulai dari situlah kita kenal bahwasanya di Unindra ini ada organisasi-organisasi yang menaungi tuh setiap prodinya tuh. Dan untuk gue sendiri kan BK, nah namanya tuh Unitas BK kan. Nah gue mulai kenal dah, mulai diperkenalkan bahwasanya ada di Unindra di program studi BK itu namanya Unitas BK. Nah dari situlah awalnya. Berarti baru pertama kali nyentuh organisasi itu di kampus, Bang ya? Bahkan baru pertama kali nyentuh kampus itu diperkenalkan organisasi. Mantap, keren-keren. Kalau Bang Es? Sebelumnya karena ini dulu lah, pos dulu lah untuk memperkenalkan diri nih. Boleh. Dasar dari organisasinya gimana nih kenalnya nih? Nah, mungkin kalau misalnya bahas pertama kali nyentuh organisasi buat gue pribadi ya, gue itu nyentuh organisasi itu udah mulai dari SMP. SMP itu gue kenal pertama kali OSIS, dan itu kan OSIS di SMP kan banyak banget yang cuman ya udah kita ikut-ikutan doang. Tapi gitu lu kan. benar ikut OSIS? Ikut OSIS, bahkan gue kelas 7 itu karena gue orangnya agak gampang berbaur gitu, dan mungkin ekstrovert gitu kalau bahasa BK-nya. Nah, gue tuh deket tuh sama kakak-kakak kelas, kemudian gue deket sama temen-temen gue yang satu angkatan, bahkan kakak kelas itu ya anak daerah gue juga gitu, satu tongkrongan kan. Nah, singkat cerita, udah deket-deket, gue aktif lah pas MPLS itu, aktif segala macam, sehingga nggak tahu dapat momen itu gue disuruh nyalon jadi wakil ketua OSIS. Pertama kali kenal organisasi dan pertama kali dia juga langsung nyalon jadi jadi wakil ketua OSIS di situ. Tapi emang lu nggak ada gambaran waktu di sekolah itu kan OSIS kan kayak cuma suruh guru, Babu. Betul. terus kayak dimusuhin. Gue pribadi musuhin sih OSIS sih. Nah, betul, Bang. Serius. Makanya gue juga nggak terlalu suka waktu ketika sekolah tuh OSIS itu buat gue tuh musuh gitu. Betul. Mungkin MPK yang gak ada gunanya. Nah, itu dia. Mungkin kalau misalnya dilihat daripada citra OSIS ya, waktu kita zaman sekolah, OSIS itu memang dijauhin sama anak-anak tongkrongan. Nah, kebetulan kakak kelas gue yang jadi OSIS itu temen daerah gue gitu. Jadi bisa saling kontrol satu sama lain. Dan kita aktif juga di tongkrongan. Jadi mereka-mereka yang tongkrongan itu nggak terlalu pandang kita jelek lah gitu, sebab kita dua-duanya dekat gitu. Jadi pulang agak telat rapat nih, balik rapat ya kita nongkrong kayak gitu. Nah dari situlah gue kenal-kenal. Beda berarti ya. Iya, kenal-kenal dari OSIS, kemudian di rumah juga ikut
Karang Taruna ya kan, remaja masjid, barulah masuk ke kampus gitu. Itulah awal-awal menjajaki keorganisasian. Kalau Bang Es? Kalau aneh sendiri kan, kalau aneh sendiri tuh ya buat berorganisasi itu ya pada saat kuliah doang sih. Tapi udah tahu organisasi dari zaman sekolah. Di zaman sekolah kan emang udah ada OSIS, MPK gitu. Apalagi di SMA itu saya ngikutin MPLS. Bukan MPLS sebutannya, apa ya? LDKS gitu, udah sempet mengikuti kayak gitu lah, tapi nggak berminat untuk arah ke organisasinya gitu. Sekedar hanya ada kegiatan untuk ikut aja gitu, dan nggak mau terjun langsung dah gitu. Saya mikirnya pada saat itu ribet, ngapain sih gitu, sekolah masih ada guru-guru, ngapain kita ngurus sekolah juga kan. Iya betul. Nah inilah pandangan anak-anak tongkrongannya gitu kan. Nah gue juga kayak gitu, soalnya gue pribadi tuh waktu sekolah mikirnya OSIS tuh ya cuma suruh guru, karena menurut gue yang nggak cari tahu juga sih salahnya kan, karena emang gue berasalnya basisnya tongkrongan gitu. Apalagi zaman gue SMP itu kan masih sering banget tawuran tuh, maksudnya tuh kayak SMP tuh udah mulai tawuran tuh ya. Udah, karena OSIS itu kan nggak pernah orang-orang yang ikut nongkrong, ikut tawuran gitu kan. Iya betul. Nah, orang-orang yang belajar belum kerja Beda banget Iya, gitu, betul. makanya gue juga agak tertarik dan nggak mau tahu gitu tentang OSIS dan organisasi-organisasi yang di sekolah pada saat itu. Nah makanya gue tuh pertama kali tahu ada organisasi itu di kampus. Nah tapi kira-kira nih untuk saat ini kan era udah berbeda ya. Terus juga banyak teman-teman OSIS juga yang hari ini tuh memanfaatkan sosial media dan meningkatkan aktivitas sekolah, atau bahkan minatnya orang-orang sekitar untuk masuk ke sekolah itu karena branding daripada OSIS itu sendiri. Nah menurut lo berdua nih, kita kan pernah juga ya di OSIS gitu. Terus waktu zaman itu, hari ini OSIS worth it atau enggak gitu? Kalau kita lihat daripada teman-teman adik-adik yang sekarang sekolah gitu. Mungkin kalau lu tanya ke gue, gap gue terlalu Enggak. jauh ya. Jadi kalau misalnya lu nanya ke gua, enggak sih OSIS, Belum worth it gitu. belum worth it. Kalau dia masih dikekang terkait kegiatan ya, tapi kalau dibantu sama guru-guru dan disupport lah istilahnya gitu, disupport sama guru-guru untuk dia bebas melakukan kegiatan apapun nanti ketika dia jadi OSIS gitu, itu worth it. Tapi ketika masih ada pengekangan dari guru-guru atau intervensi dari guru-guru, enggak sih. Gimana buat dia berkembang? Tapi emang OSIS dikekang sama guru. Nah kalau yang jadi pengalaman Kan gue lu pelaku nih. kalau pengalaman gue justru waktu OSIS itu proses perkembangan Bang ya, itu proses kita mengenal bagaimana kita menjadi organisator. Walaupun stigma orang-orang bilang kita tuh cuma ngejalanin program-program yang memang udah ditentuin sama sekolah, atau bahkan program dari guru gitu kan, atau pembinanya. Nah sedikit banyaknya kita berani tampil, kita berani jadi pelaku untuk mengatur itu semua. Nah itulah yang menjadi salah satu alasan gua nih, kenapa menjadi OSIS itu jadi terobosan baru. Maksudnya bukan terobosan baru, tapi nyolong start buat kita yang mau berkembang di organisasi. Nah kalau dikulik secara sepak terjang, teman-teman yang pernah di OSIS itu mungkin pada saat masuk ke organisasi kampus kayak kita itu udah gak kaget bagaimana caranya dia megang mic di depan orang gitu, atau bahkan bagaimana cara dia berbaur dengan orang-orang yang memang belum dia kenal sebelumnya. Itu jadi salah satu benefit mungkin ya buat gua. Ya itu berarti kan berlaku buat individunya lah gitu. Betul. Keuntungan buat individunya ketika dia masuk OSIS. Walaupun memang OSIS sampai hari ini ya mungkin ya di SMP atau bahkan di SMA mereka masih dapat intervensi daripada pembinanya gitu, sebab ya sejauh apa pengalaman anak-anak sekolah kan dibanding kita yang udah survive di kampus kayak gitu. Nah terlepas daripada OSIS nih ya kan, tadi Bang Es kan juga nggak berkecimpung banyak kan di organisasi sekolah gitu, terus masuk nih ke kampus gitu kan, kenal organisasi kampus. Nah buat lo nih Bang,